Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam. Pemirsa, jemaat HKBP Huria Kristen Batak Protestan mendatangi kepolisian dan meminta agar polisi segera mengungkap aktor intelektual di balik penusukan jemaatnya di Ciketing, Bekasi, Jawa Barat. Hal itu disampaikan dengan mendatangi Bareskrim, Badan Reserse Kriminal Polri. Rombongan jemaat HKBP ini datang bersama kuasa hukumnya Saur Siagian. Mereka datang dengan difasilitasi sejumlah tokoh setara institut. Dalam pertemuan ini langsung bertemu dengan Reskrim Komjen Polisi Ito Sumardi. Pertemuan selesai petang tadi dengan sejumlah poin yang diterima Kabar Reskrim. Selaku juru bicara jemaat, Saur Siagian menekankan agar polisi tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi juga siapa yang ada di balik tindakan tersebut. Waduh, karena kan harapannya dari jemaat HKBP ini soal menindak tegas aktor intelektual. Memang sudah ada Pak tanda-tanda ini aktor intelektual, artinya perencanaan atau baru terlihat bahwa ini tidak direncanakan? Terima kasih Mbak ya. Jadi sampai sekarang kan kita informasikan sudah ada 10 orang ya. Yang terakhir kemarin adalah mungkin yang bernama atau berinisial si MB ya Mbak ya. Dan sampai saat ini juga masih dilakukan intensif pemeriksaan gitu. Jadi sampai di MB itu kita juga belum tahu persisnya itu sebenarnya siapa sebenarnya. Itu walaupun si MB sendiri disebut-sebutkan oleh yang 9 orang yang udah kita tangkap Mbak ya, termasuk si AF lah gitu. Dia udah mengatakan bahwa sebelum itu ada pertemuan di salah satu masjid, kemudian dan dari situlah mereka bergerak gitu. Memang ada beberapa ini pandangan dari teman-teman bahwa ini tidak sengaja dan lain sebagainya. Ya, memang tidak sengaja, kalau pisaunya nggak dikeluarkan kan nggak sengaja, tapi kalau pisaunya dikeluarkan sengaja kan gitu. Apalagi ada kayu yang kita temukan sebagai barang bukti dan sebagainya kan sengaja kan itu. Ini ada pandangan yang demikian, tapi silakanlah dari pandangan-pandangan itu kita juga punya prinsip yang baik untuk penyidikan itu. Kemudian ya kita harapkan dari keluarga si korban yang sekarang masih di rumah sakit itu kalau bisa ya bisa memberikan secepatnya informasi kepada kita sehingga kita bisa tahu persisnya gitu. Dan nanti kan mesti akan kita pertunjukkan lah kepada mereka-mereka ini yang sudah ketangkep. Di antara yang 10 orang ini siapa sih sebetulnya yang melukai benak korban itu. Waktu terakhir wawancara dengan Bapak hari Selasa, Bapak katakan masih 9 ya Pak waktu itu tersangkanya, dan Bapak katakan justru ingin tahu apa motivasinya, kan usianya itu relatif muda-muda, di bawah 30 tahun semuanya, ada yang 17 tahun, ukurannya masih anak-anak nih Pak Gubernur kalau 17 tahun kan kalau kata undang-undang masih anak-anak. Nah, apa katanya motivasinya Pak dari 10 orang tersangka ini? Memang kalau yang dari 9 ini Mbak, dari 9 ini ada si AF ini sebagai, ya kita katakan waktu itu sebagai provokator lah dia. Tapi nyatanya kan dia juga menunjuk lebih ke atas lagi yang itu. Akhirnya kan dari FPI juga mungkin kita himbau supaya inisial MB ini diserahkan kepada penyidikan itu. Tapi nyatanya dari FPI juga udah ya berusaha menyerahkan kepada MB gitu. Tapi nyatanya setelah kita gali lagi si MB ini kan dia masih menunjuk orang lain juga. Jadi kan belum tahu kan gitu sebetulnya kan sekarang siapa nih intelektual dadar atau perencana ini sebetulnya siapa, masih kita cari sampai saat ini Pak gitu. Kalau dari yang 9 itu kan semua menunjuk ke si EB dan lain sebagainya gitu Pak. Jadi belum tahu motivasinya secara persis gitu Pak. Belum tahu? Belum tahu secara persis ya. Direncanakan, tidak direncanakan belum tahu juga? Kalau itu udah jelas direncanakan. Sudah jelas direncanakan. Dari pertemuan dan lain sebagainya, dan itu dari pertemuan yang mungkin setiap minggu mereka dari HKBP itu melaksanakan kebaktian, walaupun udah kita kawal, kita amankan dan lain sebagainya, tapi tetap ada gangguan-gangguan ya, walaupun itu sifatnya ya cuman ya secara oral dan lain sebagainya, tapi belum ada yang secara fisik dia melakukan suatu tindakan yang mungkin melakukan pelanggaran pidana. Baru kemarin 12 September ini Mas Munarman direncanakan. Kalau dalam tindak pidana yang dituduhkan 170, 160, kemudian 351, 353 itu unsurnya bukan dalam pengertian sebagaimana 340 Mbak. Ini saya bicara jadi teknis hukum nih soalnya. Ada perencanaan pembunuhan, bukan. Jadi itu istilahnya dikenal sebagai dengan sengaja. Ya, dengan sengaja itu artinya niat Pak ya. Nah, kalau secara hukum itu begitu. Jadi unsur perencanaannya ada atau tidak ada perencanaan itu tetap masuk kategori unsurnya unsur dengan sengaja itu. Jadi menurut saya ya silakan saja, nanti itu penyidik lah, urusannya penyidik, teknis hukumnya adalah penyidik. Dari kita yang pasti kita sudah menunjukkan itikat baik kita sebagaimana kita waktu hari Senin yang kita ketemu ya, begitu peristiwa hari Minggu terjadi, kemudian Senin kita mengeluarkan pernyataan sikap, kita akan bantu untuk mengungkap proses hukum yang mengenai hari Minggunya ya, dan kita sudah antarkan pada hari Selasanya ya ke itu mengantarkan sebetulnya orangnya yang mengaku
Oh bukan. Atau kemudian diketahui polisi minta ambil. Kronologinya begini. Bagaimana itu? Soal kenapa dia kita antar ya. Itu tadi sebagaimana Pak Moroto bilang kan hari Senin itu baru 1 orang, yaitu bernama AF tadi itu ya. Kalau saya sebut Pak Ade Firman Pak, nggak apa-apa. Kalau ini penyidik Pak. Kalau penyidik memang etikanya gitu. Kalau saya Ade Firman. Ade Firman dikatakan bahwa Ade Firman ini yang dicari-cari. Kita himbau begitu tahu kita Ade Firman yang dicari, kita himbau kepada pengurus Bekasi untuk mencari Ade Firman dan langsung membawanya ke Polres, dan itu sudah diantar oleh teman-teman Bekasi. Di Polres lah diperiksa 1 kali 24 jam. Malamnya juga terjadi penangkapan yang 7 Pak ya. Nah jadi semuanya 8 ditangkap, kemudian malamnya sampai itu 8 ya, ditangkap malamnya 1, kemudian ada lagi yang ditangkap 7, jadi total 9 lah pada hari Selasa itu. Jadi kita waktu itu belum tahu. Nah kemudian hari Selasa berkembang ya, nama MB tadi Ustadz Murhali Barda itu disebut-sebut juga oleh yang 9 orang. Nah karena disebut-sebut kita kontak lagi. Kita kontak nggak ketemu. Nah rupanya beliau ini datang dengan sendirinya karena disebut-sebut tadi merasa memerlukan nasihat hukum, memerlukan masukan, datang ke FPI, ke DPP maksud saya, kemudian meminta saran dari kita. Kita bilang lebih baik Ustadz memberikan keterangan secara hukum saja, biar nanti penilaiannya daripada penyidik. Apakah Ustadz dianggap oleh penyidik itu bertanggung jawab saja, itu karena ini problemnya problem hukum. Jadi komitmen kita terus tegakkan sebetulnya, kita ingin lakukan. Nah, kita harapkan juga memang dalam soal ini, soal hukum ini menjadi aturan yang bisa berjalan dengan baik sebetulnya. Begitu. Ini soal gubernur ya, gubernur ini orang Bekasi juga begitu ya, dan kebetulan terjadi di Bekasi. Terakhir ramai kartu lebaran begitu untuk Gubernur Jawa Barat. Tapi sekarang kita fokus soal bagaimana insiden ini kemudian orang tersentak gitu ya, kaget, dan pada saat terjadi kan kita ingin harapannya ada tindakan yang cepat, tegas begitu. Nah sekarang berarti sekarang sudah hari Kamis, berarti 4 hari setelah kejadian. Apa yang bisa disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat kepada masyarakat supaya tenang begitu Pak? Ya. Tentang kartu lebaran sudah selesai Bang, nggak ada masalah. Kartu lebaran nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah apa-apa, nggak ada unsur hukum, nggak ada unsur korupsi, nggak ada apa. Nggak ada ya? Maafkan. Hanya karena ya barangkali cara pandang yang tidak seragam saja, kepatutan dan lain-lain. Kalau disebutkan harus saya katakan. Oke baik Pak. Silakan Pak. Ya, tentang ini, tentang penyelesaian saya. Tentu penyelesaian pertama penyelesaian pemahaman bersama ya. Penyelesaian psikologis bahwa kita memang hidup pada dunia yang beragam, keberagaman etnis, keberagaman suku, termasuk keberagaman keagamaan. Nah disinilah kita harus memiliki pemahaman bahwa kita harus menggunakan kalimat saling menghormati, saling menyayangi, saling melindungi, saling bertoleransi gitu. Itu sebenarnya penyelesaian yang paling utama itu di sisi itu. Nah dengan dialog yang terjadi dan terus kita kembangkan dengan kalimat saling tadi, kita akan bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Itu yang pertama. Jadi kalimat saling itu harus menjadi bagian dari dialog kita, cara berkomunikasi kita yang baik ke depan. Saya yakin masalah seperti ini akibat sumbatan komunikasi yang tidak berjalan dan pemahaman terhadap keagamaan plus pemahaman terhadap peraturan bersama. Tapi bagaimana kemudian kalau ada yang memandang bahwa ini adanya absensi pemerintah, termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, sehingga kemudian terjadi bentrokan yang harusnya bisa diantisipasi. Ya, saya kira. Itu jawabannya Pak ya. Kita jeda dulu. Pak Kabar Indonesia Malam masih akan kita lanjutkan untuk bicara mengenai solusi insiden HKBP Huria Kristen Batak Protestan. Sini juga ada Pak Gumar, nanti kita akan minta komentarnya. Kita ingin semuanya selesai misalnya. Tapi hanya gereja ini yang kemudian ada friksi dengan masyarakat karena dianggap tidak menggunakan aturan yang harus dipatuhi. Komentar Bapak. Ya, ini memang pertanyaan besar ya, karena selama puluhan tahun masyarakat di Bekasi bisa hidup berdampingan, beda agama. Bekasi Timur ini sendiri kan sudah berdiri sekitar 19 tahun. Dan bisa hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar. Baru belakangan ini ada keberatan dari sekelompok orang yang meminta kepada pemerintah Bekasi untuk menutup gereja ini gitu. Nah ini memang masih harus kita pelajari apa sebetulnya yang terjadi. Di mana kalau Pak Gubernur tadi bilang ada hambatan komunikasi, menurut saya ini harus kita pelajari dulu bersama. Termasuk juga pemahaman agama tadi disebut juga
aturan main yang ada apakah betul tidak dipatuhi. Saya coba cek ke Bekasi, apakah memang mereka tidak mematuhi aturan, karena ada dokumen yang mengatakan mereka baru meminta izin tahun 2010. Ternyata sejak 2004 mereka sudah mengajukan izin. Sejak tahun 2004 memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Yang dimasukkan Agustus 2010 itu pembaharuan karena sudah sekian lama tidak direspon dan ada persoalan ini, maka dimasukkan yang baru. Jadi tidak benar mereka baru memasukkan yang baru. 2004 sudah ada mereka bikin. Nah, tapi kemudian kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan dari HKBP sendiri, bahwa apakah itu juga suara PGI soal meminta aktor intelektual mendesak polisi untuk ke arah... Oh iya, artinya semua masyarakat, tidak hanya PGI, tidak hanya HKBP setempat, kita semua menuntut dan meminta Polri menangani kasus ini secara tuntas, secara proporsional. Kalau ada otak di balik ini, ya tentu kita semua sepakat itu harus diselidiki sampai tuntas, siapapun itu. Tidak tertutup kemungkinannya juga warga sipil atau warga non sipil atau siapa saja. Saya kira Polri harus bisa membuka ini, dan kita percaya kepolisian punya kemampuan untuk membuka ini. Mudah-mudahan semua segera selesai. Tentu kita mudah-mudahan ada hikmahnya bahwa Ciketing ini membuat kita mempercepat upaya-upaya untuk menyelesaikan misalnya pendirian rumah ibadah. Bahwa soal kekerasannya, sekali lagi soal kekerasannya, kita ingin apa yang terjadi di Ciketing juga ditindak dengan tegas oleh kepolisian. Tapi bahwa soal pendirian rumah ibadah, kita tahu ada aturan yang berlaku, itu peraturan bersama dua menteri. Suka tidak suka, itulah yang berlaku saat ini. Jadi kalaupun akan berubah, maka harus ada proses dulu. Jadi harus disukai karena itu sudah aturan yang mesti dipatuhi oleh umat. Tapi catatannya memang kalau bagi kita, tentu kita semua umat beragama manapun, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, semua bisa hidup berdampingan. Ini merupakan hal yang sensitif, tapi kita ingin semua, kita tidak ada lagi friksi-friksi yang akan mengganggu kehidupan kita beragama. Terima kasih banyak Bapak, kita bersalaman. Terima kasih Pak Gautam. Kita akan beralih ke...